Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang transformasi perekonomian Indonesia yang di dalamnya terdapat materi tentang demografi, pendapatan, dan ketenagakerjaan. Satu, proses distribusi demografi dan pendapatan. Yang pertama, proses distribusi demografi dan pendapatan adalah proses sosial non-ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang kedua, variabel yang merefleksikan proses ini, alokasi tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan. Yang selanjutnya, indikator alokasi tenaga kerja. Yang pertama, share dari tenaga kerja primer. Yang kedua, share dari tenaga kerja industri. Yang ketiga, share dari tenaga kerja jasa. Hanya pola share dari tenaga kerja primer yang mengalami penurunan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, sementara tenaga kerja industri dan jasa meningkat. Yang selanjutnya, indikator urbanisasi, share dan penduduk di perkotaan, persen of total penduduk. Pola ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan per kapita urbanisasi makin meningkat sementara pedesaan menurun. Yang selanjutnya, indikator distribusi pendapatan, inverted U curve. Pola distribusi pendapatan di mana semakin tinggi pendapatan akan memperburuk distribusi, namun pada suatu tingkat pendapatan tertentu akan membaik dengan meningkatnya pendapatan. Proses transformasi demografi di Indonesia dengan menunjukkan transformasi ketenagakerjaan, terutama terkait status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan utama, serta urbanisasi. Berdasarkan pengalaman empiris di negara-negara maju, proses transisi demografis selalu mengiringi terjadinya transformasi struktural dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri yang kapitalistik. Proses transisi demografis ini ditandai dengan rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian serta struktur penduduk yang sebagian besar pada usia produktif, sehingga diperoleh tingkat komposisi populasi yang sempurna. Kenyataannya, proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki pola yang berbeda pada tiap negara, tergantung pada kondisi domestik dari masing-masing negara. Satu hal yang senantiasa mengiringi proses transformasi struktural adalah urbanisasi. Adanya urbanisasi secara langsung memperburuk kesenjangan struktural antara desa dan kota dalam dua hal, yaitu satu, di sisi penawaran. Urbanisasi akan meningkatkan jumlah pencari kerja di wilayah perkotaan melampaui daya dukung perekonomian kota. Yang kedua, di sisi permintaan. Penciptaan kesempatan kerja di perkotaan lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena jenis pekerjaan di sektor-sektor modern di perkotaan lebih membutuhkan input-input komplementer dibandingkan input tenaga kerja. Yang selanjutnya, proses transformasi juga berpengaruh pada sisi tenaga kerja, yakni terjadinya migrasi secara besar-besaran dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor modern di perkotaan. Yang selanjutnya, pergeseran dan transformasi struktur labor secara langsung mencerminkan terjadinya transformasi struktur demografi di Indonesia selama 35 tahun terakhir, di mana para pekerja sektor pertanian yang semula 53% pada tahun 85 bekerja di wilayah pedesaan, maka pada tahun 2015 hanya 32% yang bekerja di wilayah pedesaan. Ada pergerakan tenaga kerja dari desa ke kota, terjadi migrasi pekerja sebesar 21% selama 35 tahun terakhir. Lapangan pekerjaan di kota menjadi lebih menjanjikan dan besar potensinya daripada lapangan pekerjaan di pedesaan. Terjadinya urbanisasi yang semakin besar dari tahun ke tahun, pedesaan ditinggalkan para penduduk dan pemudanya. Transformasi distribusi pendapatan di Indonesia dengan berbagai pengukuran distribusi pendapatan. Pertama, yakni semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang,
ia cenderung mengkonsumsi sebagian besar pendapatannya untuk non-makanan. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada kemiskinan relatif yang dapat diukur dari size distribution, Lorenz curve, atau Gini coefficient, functional distribution. Selanjutnya ada kemiskinan absolut dan relatif yang bersifat multidimensi. Dari segi ekonomi, insufficient of income, nutrition, home, and clothes. Dari segi sosial, lack of social relation, insecurity. Dari segi politik, powerlessness. Dari segi budaya, low self-esteem, low literacy or education. Selanjutnya, kemiskinan absolut di atas merupakan kemiskinan yang membandingkan antara pendapatan atau konsumsi seseorang dengan garis absolut yang dinilai dengan uang. Sementara jika dibandingkan pendapatan atau konsumsi seseorang dengan pendapatan konsumsi orang lain, maka disebut kemiskinan relatif atau distribusi pendapatan atau ketidakmerataan pendapatan. Adapun indikator kesejahteraan, yakni pertama, indikator moneter berdasarkan pendapatan atau konsumsi. Yang kedua, indikator non-moneter berdasarkan morality, managers of schooling, malnutrition, dan sebagainya. Yang ketiga ada indikator komposit berdasarkan Human Development Index, yakni pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.